Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya sudah mau meluangkan waktu untuk Iya, berbincang dan berdiskusi di saat ini ya Pak. Jadi sama-sama. memang sedikit menjelaskan mengenai riset saya itu mengangkat beberapa variabel Pak. Jadi judul utamanya itu tentang Stadium Cermin Manifest Destiny, Dispositif Trump dan Xi dalam panggung Israel dan Palestina. Itu menganalisis beberapa variabel. Yang Mm-mm. pertama itu melihat dalam pandangan psikoanalisis, kemudian Amerika, kemudian Cina, bagaimana mereka berkelindan dalam kebijakan-kebijakan mereka khususnya di Timur Tengah, dalam hal ini di Israel dan Palestina, Pak. Nah, mungkin Iya. eh, sedikit menambahkan kalau dalam hipotesis saya itu saya eh, berargumen bahwa sebenarnya Israel dan Palestina ini menjadi semacam gelanggang ya, gelanggang konflik yang eh, di dalamnya itu bersemayam kekuatan-kekuatan hegemonik dalam hal ini Amerika Serikat dan juga Cina, Pak. Nah, dalam spesifikasi atau expertise Bapak mungkin lebih meriset atau mendalami tentang Cina, jadi pembingkaian diskusi kita mungkin akan lebih mengarah ke sana ya, Pak, ke Iya, Cina. iya. Mungkin pertanyaan pertama nih, Pak. Kita sama-sama tahu bahwa Cina lewat Belt and Road Initiative itu menawarkan narasi ya, ada pembingkaian narasi tentang harmonisasi global, win-win cooperation dan lain-lain. Kira-kira eh, Bapak melihat bagaimana narasi ini, apakah ada semacam interaksi atau semacam variabel-variabel yang kompatibel? Misalnya kalau kita komparasikan, kita sandingkan dengan punya Amerika, American First, yang mengedepankan kepentingan nasional Amerika dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak melihat narasi BRI ini sendiri, Pak, dalam dalam jargon atau narasi yang mereka bingkai itu sendiri? Silakan, Pak. Kalau menurut saya, terkait Belt and Road Initiative itu harus dibaca secara kompleks ya. Buat saya, Hmm. kalau misalnya dia negara besar seperti Cina, adalah hal yang normal dan lumrah kalau narasi-narasi kebijakan luar negerinya itu selalu sifatnya adalah untuk kepentingan dia dulu. Ya, jadi Belt and Road Initiative contohnya. It is quite unimaginable kalau misalnya kita bilang bahwa ini hanya untuk dunia gitu ya, tidak untuk Cina. Dan menurut saya itu sebuah hal yang lucu atau it's a joke ya kalau kita bilang bahwa ini adalah kontribusi Cina untuk dunia. Karena sebetulnya dari kerangka-kerangka Belt and Road Initiative, kerjasama Belt and Road Initiative itu juga pada akhirnya banyak mengintegrasikan aktor-aktor ekonomi Cina ke market yang lebih luas di tataran global, sehingga yang paling banyak diuntungkan juga adalah Cina itu sendiri. Kita bisa mengevaluasi sih apakah negara mitra Cina, negara mitra Belt and Road Initiative itu bisa mendapat untung nggak? Untung, tapi Cina juga dapat untung dan menurut saya juga untungnya lebih banyak ya, walaupun saya nggak bisa klaim jauh lebih banyak. Jadi buat saya, bahasa dari level bahasa mungkin bisa dibilang tidak terlalu kelihatan America First, tidak terlalu terlihat framing America First-nya gitu ya, karena untuk harmoni apa dan segala macam. Tapi sesungguhnya narasi-narasi kebijakan Cina juga memfasilitasi usaha Cina untuk melayani kepentingan nasionalnya. Jadi ini cuman permasalahan pilihan kata, apakah dia itu mau direct atau indirectly. Kayak Amerika Serikat, Donald Trump akan directly bilang bahwa ya sekarang harus berpikir America first gitu ya. Tapi Cina mungkin nggak akan menggunakan menggunakan narasi yang seperti itu. Pasti Cina akan menggunakan narasi yang lebih engaging, sharing dengan global South. Kayak mungkin kamu tahu common future, shared destiny, dan kayak gitu-gitu ya. Jadi lebih menampilkan yang seperti itu. Nah, kalau saya ditanya sebagai IR scholars, kenapa Cina menampilkan narasi-narasi yang sedemikian? Walaupun di belakangnya itu selalu kepentingan.
gitu ya. Karena kita nggak boleh lupa bahwa Cina dan Amerika Serikat sekarang sedang terlibat dalam strategic rivalry atau rivalitas persaingan strategis ya untuk merebut sphere of influence. Gimana cara bersaingnya? Ya harus beda dong sama Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat menonjolkan America First, Cina melayani kepentingan nasional juga, tapi tidak menonjolkan bahwa ini China First. Tapi pada dasarnya mana ada sih negara besar yang tidak mengedepankan dirinya sendiri. Jadi ini strategi mana yang ditonjolkan, mana yang ditaruh di belakang. Cina naruh kepentingannya di belakang, tapi sesungguhnya kepentingannya ada. Amerika Serikat lebih straightforward aja, kepentingannya di depan. Itu sih. Nah, eh, terima kasih Pak atas responsnya. Ini menarik sekali ya. Kita bilang memang kalau kemarin saya sempat berbincang dengan salah satu mantan konsulat jenderal di New York, beliau sampaikan bahwa memang kebijakan negara-negara di seluruh dunia itu pasti panglima utamanya adalah kepentingan dari negara yang bersangkutan ya. Memang kompatibel dengan argumentasi yang baru Bapak sampaikan nih. Nah, kita tahu juga sama-sama bahwa di Israel dan Palestina ini kompleksitas konfliknya itu em, tidak hanya terdapat Amerika di sana, tapi juga eh, eh, ada Cina dengan narasi-narasi tentang kerjasama dan lain-lain. Salah satu propose yang diberikan dari Cina untuk kompleksitas konflik ini adalah dengan inisiatif perdamaiannya. Nah, dari kacamata Bapak sendiri, memandang tindakan atau manuver-manuver seperti ini, apakah ini merupakan sebuah semacam tandingan yang serius ya bagi hegemonik Amerika Serikat yang saat ini banyak para pakar juga yang berargumen bahwa dia adalah hegemon tunggal. Tapi apakah keberadaan Cina dengan manuver politiknya khususnya memandang di konflik Israel dan Palestina ini merupakan semacam narasi tandingan yang dibawanya atau justru keduanya semacam saling membutuhkan sebagai lawan simbolik ya. Amerika Serikat membutuhkan rivalitas dari Cina dan Cina memerlukan Amerika Serikat sebagai the other untuk mengafirmasi keberadaannya sebagai eh, pembawa narasi tandingan itu. Bagaimana atau Bapak ada pandangan lain dalam hal ini, dalam konteks Kalau ini, Pak? menurut saya, Cina otomatis akan mencari celah di mana dia bisa berbeda ya untuk urusan Israel Palestina. Kan narasinya beda. Cina kan mengakui negara Palestina ya. Ya kan, dia mengakui Israel, tapi dia juga mengakui negara Palestina. Dari situ aja keberpihakannya itu udah jelas. Dan Cina, kalau misalnya dia berani juga meng-call out Israel kan, sebagai yang misalnya melakukan serangan pertama atau apa dan segala macam. Ya bagi saya itu perlu dibaca sebagai narasi tandingan. Kenapa? Karena audiensnya China siapa? Audiensnya adalah negara-negara Global South yang juga sebenarnya capek sama hegemoni Amerika Serikat. Walaupun kita bisa bahas lebih lanjut ya bahwa Cina juga sebetulnya melakukan aksi-aksi hegemonik juga ke negara-negara Global South. Tapi dalam usaha untuk persaingan mendapatkan sphere of influence di Global South, tentu narasi-narasi anti-hegemonik akan selalu ditonjolkan oleh Cina. Termasuk dalam hal ini adalah untuk isu Israel-Palestina. Tapi kalau misalnya kita zoom out ke isu Timur Tengah, Cina kan beberapa kali berusaha untuk mengambil peran sebagai mediator ya untuk beberapa konflik di Timur Tengah. Saya agak lupa, tapi mungkin kamu tahu juga yang dimaksud apa gitu ya. Waktu itu saya lupa Saudi dengan siapa atau siapa gitu ya. Cina kan dianggap sukses melakukan mediasi dengan Taliban, Afghanistan gitu-gitu ya. Tapi sekarang kita bandingin aja apakah itu sustainable satu, apakah itu punya dampak jangka panjang ya terkait peran Cina di Timur Tengah. Apakah itu menggeser posisi Amerika Serikat sebagai yang paling hegemonik lewat Israel di Timur Tengah? Kan itu belum ya. Jadi tetap aja perannya sekarang ada keterbatasan. Yang Cina bisa lakukan secara maksimal adalah memberikan narasi yang berbeda itu tadi. Karena ya memang dia belum punya kapital sosial ya untuk di Timur Tengah. Beda kalau misalnya di Afrika. Afrika is totally different thing. Afrika itu
Cina udah merangsek lah kemana-mana ya. Karena bantuan ekonominya luar biasa. Sphere of influence-nya itu udah ngedepak semua Amerika Serikat. Itu udah Cina di Afrika tuh Cina udah dominan gitu ya. Hegemonik lah kalau bisa dibilang. Dan di Afrika mungkin kalau bisa dibilang nggak ada persaingan antara US sama China kalau saya boleh bilang. Karena semuanya udah China. Di Pasifik juga hal yang sama. Cina, nah dia masih levelnya narasi. Karena aksi-aksi nyatanya itu belum berdampak kepada posisi dia, status dia sebagai aktor yang paling tidak diperhitungkan untuk urusan Timur Tengah. Kalau untuk urusan Timur Tengah, negara seperti Indonesia menurut saya masih punya gigi ya. Network masih ada juga untuk menegosiasi perdamaian lewat lewat identitas Islam, lewat organisasi negara Islam, OKI itu masih ada Indonesia. Bahkan masih masih punya modal ketimbang Cina gitu. Itu sih. Berarti apakah Bapak setuju nih karena beberapa pakar dan dalam beberapa jurnal saya sempat baca bahwa mereka berargumen gaya kepemimpinan Presiden Trump yang saat ini begitu dalam tanda kutip agresif ya, begitu suspensif, begitu represif terhadap negara-negara mitra dalam kerjasama atau dalam berbagai hal. Apakah kita bisa sepemahaman bahwa sebenarnya keberadaan Presiden Xi Jinping dalam kebijakan luar negeri Cina itu dia sifatnya eh, mengedepankan harmonisasi etis, artinya membangun kalau kita komparasikan dengan Amerika Serikat dalam hal ini di Timur Tengah, apakah kita bisa sepemahaman dalam hal itu, Pak? Harmonisasi etis itu framing aja ya. Hmm. Framing Ya. yang mendapatkan dasar dari konsep harmoni dalam budaya Cina memang ada konsep itu. Hmm. Tentu Ya. kalau orang mau jualan kan dia harus punya modal ya, yang ada pada dirinya sendiri. Ya. Sama kayak American exceptionalism, nilai-nilai Yes. demokrasi. Lah Cina nggak bisa jualan demokrasi karena bukan negara demokrasi. Yang dia punya apa? Konsep-konsep kultural, Konfusian, Ya. konsep harmoni gitu ya, yang dibentur-benturkan, dengan peradaban Barat yang dianggap konfliktual. Tapi kalau kita sesungguhnya melihat sejarah panjang peradaban Cina, kan dia juga berperang satu dengan yang lain, ya. Jadi Ya. ya yang saya mau bilang adalah harmoni itu ya framing. Dia di maksud tertentu Hmm. untuk memberikan pembeda yang signifikan antara kecinaan atau Chinese-ness dengan keamerikanaan, Americanness Ya. gitu. Oke. Ini tentunya kita sama-sama tahu bahwa lewat BRI itu eh, variabelnya di dalamnya tentunya kerjasama, ya mendukung win-win cooperation gitu ya Pak. Harmonisasi untuk future mankind, narasi tadi itu. Nah, apakah eh, dalam pandangan Bapak nih melihat hal ini, kebijakan misalnya lewat pembangunan investasi infrastruktur dari BRI itu sendiri, apakah itu kita bisa baca sebagai upaya dari Presiden Xi Jinping sendiri menciptakan dependensi, artinya bisa berimplikasi pada debt trap dan lain-lain yang mana akan memperkeruh juga membuat negara mitra yang bekerja sama dengan Cina itu sendiri menjadi kesusahan untuk bergerak sehingga perputaran stabilitas hanya dalam orbit Cina itu sendiri, Pak. Dependensi itu kan antar dua aktor ya, ya nggak? Antara Cina dengan negara mitranya. Ya, Dependensi itu perlu dianggap sebagai outcome dari interaksi, ya. ya. Jadi dia tidak bisa dipandang sebagai hanya hasil dari kebijakannya Cina, tapi dia Mm-mm. juga harus dipandang sebagai apa? Interaksi dari kebijakan Cina dan respon negara mitra. Hmm. Ini Oke. yang seringkali tidak diungkapkan dalam melihat narasi death trap, ya. Hmm. Jadi Ya. seakan-akan death trap ini adalah desain dari Cina semata, tapi tidak pernah melihat respon negara mitranya.
Negara mitra Hmm. mengizinkan juga debt trap terjadi. Ya. Ada agensi dari negara mitra yang mengizinkan juga itu terjadi dengan tidak melakukan kalkulasi dengan baik tentang kereta cepat misalnya. Ya. Ya, kalkulasinya tidak dilakukan dengan baik. Em, Masalah utangnya apakah mampu bayar atau enggak kan harusnya kita mengkalkulasi. Kalau Ya. kita nggak bisa bayar ya kita nggak usah bikin proyeknya. Tapi kan banyak kepentingan juga di Indonesia yang memaksakan proyek itu terjadi. Jadi, kalau ujung-ujungnya proyek itu jadi debt trap, ya dilihat juga lah kenapa Jokowi mau tanda tangan proyek itu. Jangan cuman melihat asal proyeknya dari Cina. Dengan demikian, debt trap itu disebabkan oleh Cina semata. Menurut saya nggak bisa begitu. Jadi, dependensi adalah outcome dari interaksi antara Cina dengan negara mitra. Dia tidak hanya bisa dilihat sebagai ansih deliberately, well designed dari Cina semata. Enggak. Negara mitra harus tetap diperhitungkan. Hmm. Berarti kalkulasi-kalkulasi politik ini kecenderungan untuk pembingkaian Cina sebagai pembuat debt trap ini harus harus dilunturkan begitu ya dalam tanda kutip karena Harus bukan dilunturkan, harus dilihat dengan lebih kompleks. hmm, Bahasanya seperti itu. Dengan men-take into considerations agensi dari negara mitra Cina. hmm. Eh, ini menarik nih Pak. Sekarang itu banyak sekali narasi atau pemberitaan media-media internasional ya mengenai keberadaan konflik antara Israel dan Palestina, khususnya melihat Palestina ya. Banyak sekali pemberitaan mengenai keberadaan Palestina yang sebagai dalam tanda kutip korban. Ya, tapi dalam konteks diskusi kita saat ini, saya mau menggali pendapat Bapak, kira-kira memandang posisi Palestina itu sendiri dalam rivalitas antara Amerika Serikat dengan kepentingan negaranya, kemudian Cina dengan kepentingan negaranya, apakah interaksi antara kedua negara-negara superpower ini punya implikasi-implikasi tertentu bagi Palestina itu sendiri? Ya menurut saya ada lah ya fakta bahwa sekarang Cina juga nggak mau terlibat jauh dalam konflik Israel-Palestina. Ya itu kan menghilangkan opsi bagi pembahasan masalah konflik ini di level internasional. Yang semakin meneguhkan bahwa yang hanya bisa berperan di sini adalah Amerika Serikat. Makanya yang muncul adalah Board of Peace apa dan segala macam ya, yang semuanya itu inisiatifnya lahir dari Amerika Serikat. Cina paham kok dia nggak bisa masuk di isu ini. Makanya dia berusaha masuk ke Timur Tengahnya kan lewat isu lain ya, bukan lewat isu ini. Oh, kalau berbicara mengenai lebih lanjut berbicara mengenai rivalitas ya antara Amerika Serikat dan Cina ini sendiri, kita sudah tahu bahwa sekitar 30 sampai 35 tahun eh, dunia secara universal itu mengadopsi prinsip demokrasi liberal dari Amerika Serikat semenjak mereka memenangkan Perang Dingin ya. Eh, Cina dia emerging power di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping yang mendorong progresivitasnya dalam kebijakan luar negerinya, Pak. Saya penasaran nih, dari pandangan Bapak sendiri, apakah Cina dia sekarang dengan melihat variabel-variabel yang unggul dari Amerika Serikat ini sendiri, ya, apakah dia mencoba bercermin pada kesuksesan hegemoni atau dominasi Amerika Serikat untuk membentuk identitas barunya sebagai kekuatan superpower saat ini? Ataukah memang dari dulu mereka punya teknik atau gaya kepemimpinan sudah seperti begitu yang kita jarang ketahui saja oleh publik? Bagaimana Bapak melihat hal itu, Pak? Cina itu kan punya modal untuk jadi negara besar ya, dari sisi wilayah, dari sisi populasi, dari sisi ekonomi. Jadi kalau udah punya modalitas seperti itu, ya menurut saya memang nggak aneh kalau dia mau jadi negara besar dan hegemonik. Nggak perlu dirasa berbeda sedemikian berbeda ya. Cina ya memang punya kapasitas sih untuk itu gitu ya. Justru jadi aneh kalau Cina tidak ingin jadi negara hegemonik. Hegemonik dalam artian definisi yang apa namanya eh, eh,
yang ada di puncak hierarki struktur sistem internasional. Tapi kan Cina sesungguhnya dalam narasi-narasi kebijakan itu menolak narasi atau menolak terminologi hegemonik karena terminologi hegemonik itu eh, diasosiasikan dengan Amerika Serikat yang misalnya suka perang, ya. Ya. Jadi hegemonik itu diasosiasikan sebagai belligerent power, Amerika Serikat yang suka intervensi kemana-mana, suka masuk ke urusan negara lain dan segala macam. Nah, Cina nggak nyaman dengan hegemonik yang belligerent power itu, makanya dia ingin menunjukkan diri sebagai benign superpower. Tapi dari dulu ya memang punya modal dan kapasitas untuk jadi negara besar, negara hegemonik dalam artian negara yang ada di puncak hierarki gitu. Jadi memang nggak aneh. Hmm. Menarik nih Pak, kalau kembali lagi kita berbicara mengenai rivalitas ya. Kalau dalam pikirannya Foucault itu tentang dispositif. Nah, saya mau mau coba ya. Ini kita bukan ahli nujum, tapi dalam lihat benturan dispositif antara Amerika Serikat dan Cina, khususnya di konflik Israel dan Palestina ini. Menurut pandangan Bapak, apakah kita sementara menuju tatanan multilateral, kita transisi menuju tatanan yang baru itu, ataukah kita hanya berpindah kontrak nih dengan bentuk imperium yang baru? Karena walaupun Cina dia hadir dengan narasi harmonisasi, win-win cooperation, apa future for mankind yang lebih baik, tapi sebenarnya itu ada esensi imperiumnya yang lebih menjerat, hegemoniknya, dominatifnya tadi itu, Pak. Bagaimana Ya Bapak kalau melihat itu hal itu? udah pastilah, Hmm, itu udah pasti. Lihat aja hasil kerjasama Belt and Road Initiative kan juga tidak selalu menguntungkan negara mitranya. ya. Konsep win-win kan juga nggak selalu terjadi. Kalau Hmm, itu mah udah pasti lah. Kan lihat aja eh, untuk kasus Indonesia misalnya bisa diambil contoh. Indonesia kan kerjasama sama Cina juga nggak dikasih transfer teknologi. Indonesia hmm, penyedia barang mentah, walaupun walaupun nikelnya diolah di Indonesia, mendapatkan added value, tapi kan added value yang terbesar itu masih tetap ketika barangnya dikirim ke Cina. Hal-hal kayak gitu kan bisa dilihat sebagai relasi kuasa yang eksploitatif ya. Dan itu ya memang karakteristik imperialistiknya itu memang di situ. Semua negara besar itu imperialistik, termasuk Amerika Serikat sekalipun, termasuk India, termasuk Jepang sekalipun. Dan waktu Indonesia menjadi negara hegemonik di kawasan, apakah Indonesia tidak imperialistik? Imperialistik lah, mencaplok Kalimantan dan mencaplok Timor Timor. jadi memang memang Ya, apa variabel itu sangat dibedakan, kompatibel ya, sangat imperium. dibedakan sistem bilateral multipolar yang ada banyak kekuasaan berdasarkan indikator powernya, ya. Hmm, Eh, Economic power ada dua tiga yang paling besar, jadi multipolar. Military power ada dua tiga yang besar, empat, jadi artinya multipolar. Yaitu memenuhi, tapi kan karakteristik imperialismenya nggak pernah berganti. Jadi jangan salah. Dengan demikian, multipolarity itu bisa hidup side by side atau in parallel with imperialistic system. Nggak ada kaitannya antara multipolarity dengan imperialistik. hmm. Dua-duanya bisa terjadi di saat yang bersamaan. Iya, secara simultan dia bisa berjalan bersamaan ya, Iya, yang multipolar menurut dengan saya yang sih begitu. Iya. oke, siap-siap. Saya juga ini penasaran, Pak. Sekarang kita sudah masuk tentunya di masa di era globalisasi, digitalisasi, dan progresivitas informasi dan teknologi yang begitu masif ya. Nah, eh, kita bisa lihat dan saya penasaran pandangan Bapak juga terkait efektivitas cara berdiplomasi, membangun narasi, membingkai paradigma berpikir masyarakat global dengan simbol dan retorika. Kita sekarang lihat Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Trump itu sangat lihai dalam hal itu. Nah, saya ingin melihat apakah eh, bagaimana efektivitas diplomasi yang mengedepankan simbol dan retorika, pembingkaian narasi itu dibandingkan dengan diplomasi-diplomasi transaksional misalnya di
abad-abad kemarin dalam menyelesaikan konflik-konflik berkepanjangan. Bagaimana pandangan Bapak mengenai hal itu, Pak? Maksudnya gimana sih diplomasi transaksional dalam menyelesaikan konflik? eh yang tadi ya, biasanya kan diplomasi yang mainstream itu ada rahasia-rahasia yang jarang diketahui oleh publik misalnya. Tapi sekarang kita lihat Presiden Trump itu biasanya bisa secara gamblang dia menyampaikan hal-hal yang bagi para birokrat mungkin tidak perlu diketahui oleh publik. Jadi membuat membuat pembingkaian narasi di publik itu dia lebih lebih cepat dan lebih ini gitu Pak. Jadi itu eh, diplomasi yang mengedepankan retorika, mengedepankan bagaimana menguasai narasi publik ya, narasi universal dengan narasi diplomasi yang sifatnya transaksional di belakang layar gitu Pak. Bagaimana melihat komparasi efektivitas keduanya dalam menyelesaikan resolusi konflik berkepanjangan, berkelanjutan gitu Pak. Saya nggak ahli resolusi konflik sih, saya jadi nggak tahu Hmm. ya eh, Ya. yang retorika sama yang transaksional itu dampaknya sama resolusi konflik gimana nggak terlalu bisa mengukur sih. Oke oke siap siap Pak. Mm-mm. Nah, kalau kita kembali lagi melihat melihat Cina ini, eh, apakah sekarang kita bisa sepemahaman bahwa keberadaan Cina di Timur Tengah misalnya ya, itu dia memposisikan diri sebagai alternatif dari kekuatan hegemonik yang dari Amerika Serikat ini, Pak. Itu jelas ya karena dia memang sedang bersaing kan dengan Amerika Serikat, jadi Hmm. posisi dia alternatif. Dia memposisikan dia sebagai alternatif dong. Kan ada Hmm. persaingan dengan Amerika Serikat. Siap, siap. Berarti kira-kira dalam pandangan Bapak melihat kompleksitas antara keduanya gini ya, dalam dalam kacamata mungkin keamanan regional, bila Timur Tengah itu bisa dikatakan dalam tanda kutip menjadi semacam laboratorium eksperimen dari para hegemon ini baik Amerika Serikat maupun Cina. Kira-kira apa sih dampak panjangnya? Dampak panjangnya konfliknya akan terus terjadi lah karena ya negara besarnya akan selalu ingin memanfaatkan aja, bukan ingin menyelesaikan konfliknya. Yaitu at the Nah, expense of Palestinian lah yang akan selalu terus-menerus menderita ya ya. di diokupasi sama Israel gitu. Nggak ada resolusi karena semuanya ingin berusaha menancapkan Amerika Serikat apa benar sih mau menyelesaikan permasalahan Israel Palestina? Saya sih ragu ya. Dia punya kepentingan kok. Israelnya lobbynya masih kenceng gitu ya. Kalau Iya. Cina punya interest untuk menyelesaikan konflik, kenapa Cina tidak tidak menggelontorkan lebih banyak resources untuk Hmm. melakukan peran-peran mediasi? Nggak juga kan? Hmm. Ya. Eh, Kemarin ketika saya berbincang dengan salah satu perumus kebijakan juga dalam ini BRI di Kementerian Luar Negeri, Pak, beliau Siapa? menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Cina. eh, waktu itu katanya beliau sempat diundang ke Beijing untuk membahas mengenai BRI ini sendiri. Dari Jadi orang Indonesia atau orang Cina? orang-orang Indonesia. Ya berarti bukan dia yang merumuskan kebijakan Belt and Road lah. Kan dia orang Indonesia, bukan orang Cina. Tapi katanya beliau kemarin sempat dipakai juga dalam dalam proses perumusan itu. Jadi kemarin beliau menyampaikan bahwa sebenarnya narasi-narasi tentang BRI ini yang mendukung harmonisasi ini dia sebenarnya apa punya implikasi dampak panjang ya mengenai khususnya di wilayah-wilayah tertentu misalnya di Afrika atau di Timur Tengah karena mereka punya kecenderungan untuk tidak bisa eh, keluar dalam jeratan-jeratan itu. Eh, Mungkin dalam pandangan Bapak sendiri ya, mungkin sebagai pertanyaan penutup, apakah mungkin misalnya kalau kita melihat Palestina sebagai dalam tanda kutip subjek yang terpinggirkan atau negara yang termarginalkan ya. Apakah punya potensi bisa keluar dalam
jeratan narasi besar, baik itu secara retorik maupun secara material yang dibuat oleh Amerika Serikat dan Cina. Artinya, apakah mereka punya potensi bisa keluar dalam cengkraman rivalitas kedua rivalitas itu, Pak? Palestinanya, Ya, Palestinanya. ya mana mungkin nggak punya sumber daya? Jadi nggak bisa gitu. Ya nggak mungkin lah. Emang Palestina bisa bisa bersaing sama Amerika Serikat dan Cina? Caranya gimana? Mungkin bisanya dalam dalam menggandeng aliansi atau membuat koalisi. Ya dengan siapa? Palestina, Palestina, kamu bayangkan mau menggandeng koalisi dengan siapa coba Hmm, di Timur Tengah? iya, ya. Sulit berarti ya. Ya nggak ada. Siap, siap. Iya, Ya. Eh, Mungkin itu Pak list pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan expertise Bapak ya, iya, khususnya di iya, Cina. Ya, iya, terima kasih. Terima kasih banyak sebelumnya Pak atas kesempatan dan iya. waktunya ya sudah diluangkan. Sama-sama. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Ya. Ya.